mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Mengingat Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan, menetapkan 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon perkara nomor 10/PABU.BUK-23 Romawi/2025, nomor 22/PABU.BUK-23 Romawi/2025, nomor 50/PABU.WAKO/23 Romawi/2025, nomor 186/PABU.BUK-23 Romawi/2025, nomor 199/PABU.WAKO/23 Romawi/2025, nomor 204/PABU.WAKO/23 Romawi/2025, nomor 261/PABU.GUB/23 Romawi/2025, nomor 263/PABU.GUB/23 Romawi/2025, dan nomor 271/PABU.GUB/23 Romawi tahun 2025. 2. Menyatakan permohonan dalam perkara tersebut di atas ditarik kembali. 3. Menyatakan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan aku. 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada masing-masing pemohon. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Soeharto selaku Ketua Merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmik PPOE, M. Guntur Hamzah, Arif Hidayat, Anwar Usman, Eni Nurbaningsih, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 8:11 oleh 9 hakim konstitusi di atas dan seterusnya dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Mary Christian Putri, Indah Kamadania, Alifah Ramawati, Abdul Qofar, Suryo Gilang Romadlon, Alboin Pasaribu, Haifah Arif Lubis, dan Paulus Rudi Calvin Sinaga sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pihak. Dilanjutkan 23 Romawi 2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum wali kota dan wakil wali kota Lok Sumawe tahun 2024 diajukan oleh Ismail dan Azhar Mahmud SE, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Lok Sumawe tahun 2024 nomor urut 3, memberikan kuasa kepada Dr. Atang Irawan SH MHUM dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Lok Sumawe, memberikan kuasa kepada Ridwan Hadi SHMA dan kawan-kawan selanjutnya sebagai termohon. Nama Dr. Sayuti Abu Bakar SHMA dan Husaini, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dalam pemilihan umum wali kota dan wakil wali kota Lok Sumawe tahun 2024 nomor urut 2, memberi kuasa kepada Niko Kresna AP SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait, membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, duduk perkara, menimbang bahwa dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tengah waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Kewenangan mahkamah dan tenggang waktu. Kedudukan hukum pemohon berkenaan dengan eksepsi permohonan kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 berkaitan dengan pokok permohonan.
bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon mendalilkan di TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 desa atau kelurahan Meuna Sahbelang dan seterusnya dianggap telah diucapkan telah terjadi pelanggaran berupa dan seterusnya dianggap telah diucapkan, angka 1 sampai angka 8 dianggap telah diucapkan. Setelah Mahkamah mencermati dalil pemohon beserta semua alat buktinya, Mahkamah menemukan fakta bahwa formulir C hasil salinan untuk semua TPS yang dipermasalahkan pemohon ternyata telah ditandatangani oleh saksi mandat pemohon pasangan calon nomor urut 3, video alat bukti dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selain itu, saksi mandat di TPS tersebut tidak mengisi atau menandatangani catatan kejadian khusus ataupun mengajukan keberatan. Begitu pula setelah memeriksa alat bukti berupa video yang diserahkan pemohon, Mahkamah tidak menemukan kejelasan peristiwa apa yang ditunjukkan dalam video tersebut karena durasinya yang relatif singkat dan tidak ada suara yang dapat diidentifikasi dengan jelas, video bukti dan seterusnya. Mahkamah hanya dapat menduga bahwa video tersebut diambil atau direkam di sekitar TPS pada saat pemungutan suara, namun tanpa adanya informasi lain, dugaan demikian menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan atau dikonstruksikan sebagai suatu peristiwa pelanggaran pemilihan. Selain itu, pemohon juga mendalilkan telah melaporkan berbagai pelanggaran yang terjadi kepada Panwasli Kota Lok Sumawe dan jajarannya. Namun berdasarkan keterangan Panwasli Kota Lok Sumawe dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah menemukan fakta bahwa dari 3 laporan yang diajukan pemohon semuanya menurut Panwasli Kota Lok Sumawe tidak memenuhi syarat formil maupun material, sehingga semua laporan tidak diregistrasi. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil-dalil pemohon mengenai pelanggaran pemilihan di 17 TPS di Kecamatan Muara II, yaitu TPS 01, TPS 002, TPS 003, TPS 004 desa dan kelurahan Meuna Sahbelang dan seterusnya adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa tahapan-tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Lok Sumawe tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan akuo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus yang bisa untuk menyampingkan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016. Oleh karena itu, perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah 34.962 suara dan dikurangi 32.009 suara, 2.953 suara, setara dengan 3,22% atau lebih dari 1.833 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. 3.13 menimbang bahwa dan seterusnya konklusi berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945 dan seterusnya yang diucapkan, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus terdapat putusan hakim oleh 9 hakim konstitusi yang nama-nama hakim yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 bulan Januari tahun 2025